Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Guru Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang metode yang mempermudah kita dalam mengetik skripsi, makalah, ataupun disertasi, ataupun dokumen lain yang menggunakan banyak sumber, serta sumbernya itu berpuluh-puluh halaman, bahkan beratus-ratus halaman. Nah, terkadang kita ingin mengetik banyak hal nih. Jadi referensi kita itu dalam satu buku ada 3 halaman. Nah, ada cara lain seperti scan dan cara lain itu juga sedikit mudah, tapi ada juga ribetnya kalau itu banyak karena kita harus scan dulu, ubah ke PDF, kemudian kita OCR ataupun langsung dari PDF ke Word. Nah, metode ini bisa berhasil apabila gambarnya serta font yang ada pada referensi kita itu bagus. Tapi bila jelek itu kadang malah lebih rumit karena kita harus cek satu persatu katanya, belum lagi spasinya, belum lagi formatnya agak aneh, rada-rada aneh lah. Buat yang berpengalaman atau punya pengalaman di wilayah tersebut ya pasti tahu perasaannya bagaimana kalau sudah di-scan, kita ubah ke Word, kemudian kita harus edit lagi, seperti itu. Nah, metode kali ini untuk bagi teman-teman yang sering mendapatkan kesalahan pas mengambil referensi melalui scan. Apa itu? Yaitu voice typing. Nah, voice typing itu kalau di bahasa Indonesia kan itu mengetik menggunakan suara. Jadi kita bisa menggunakan suara kita ketika kita mengetik. Nah, mudah bukan? Jadi kita tidak perlu keyboard, dalam artian sewaktu kita mengetik referensi tersebut, kita tinggal baca teksnya, kemudian teksnya itu akan terketik secara otomatis di Microsoft Word. Tapi kita tidak pakai Microsoft Word untuk menginput voice atau memasukkan suara kita menjadi tulisan. Yang kita gunakan seperti yang teman-teman lihat pada layar ini adalah Google Doc. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu apa itu Google Doc, jadi Google Doc itu tinggal ketik saja di Word ya. Google Doc, kita masuk Google Doc seperti ini. Kemudian pilih go to Google Doc. Jadi buat teman-teman yang baru login ke emailnya di Chrome, itu akan ada memasukkan email serta password. Jadi masukkan saja. Jadi Google Doc ini sangat aman ya karena tersimpan di email kita sendiri, di Google Drive tepatnya. Dan kita pilih blank. Nah, setelah kita pilih blank, ini kan ada beberapa pilihan nih, namanya untitled document kan. Nah, kita bisa ganti dokumennya supaya lebih rapi lah. Kalau teman-teman punya banyak dokumen di Google Doc-nya. Jadi kita tulis voice lah, voice typing. Jadi pengetikan menggunakan suara. Jadi setelah itu kita pilih tools ya. Di tools itu ada namanya voice typing. Jadi buat yang pengaturan Google-nya itu berbahasa Indonesia itu akan seperti penulisan menggunakan suara. Seperti itu. Jadi ini voice typing. Kita klik, akan muncul window seperti ini. Kita kan akan mengetik menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang mengetik menggunakan bahasa Inggris ya pilih English US. Kalau teman-teman mau mengetik yang teks berbahasa Indonesia ya pilih bahasa Indonesia. Seperti ini. Jadi di sebelah ini saya punya teks dari Wikipedia tentang sinopsis atau ringkasan dari sinetron Ikatan Cinta yang lagi viral dan ramai dibicarakan emak-emak saat ini ya. Jadi saya akan coba buktikan ataupun memperlihatkan kepada teman-teman kehebatan dari Google Doc voice typing ini. Ikatan Cinta. Paragraf baru dari Wikipedia bahasa Indonesia, tanda koma, ensiklopedia bebas. Paragraf baru. Ikatan Cinta adalah sinetron Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana tanggal 19 Oktober 2020 pukul 19 tanda titik 2 30 WIB di RCTI. Tanda titik. Sinetron ini dibintangi oleh Amanda Manopo, tanda koma, Arya Saloka, tanda koma, Evan Sanders, dan Glenka Cisara. Tanda titik. Paragraf baru. Sinopsis. Paragraf baru. Sinopsis.
Paragraf baru. Ikatan Cinta mengisahkan tentang dua bersaudara, Andin, Amanda Manopo, dan Elsa Glenn Kacisara, tanda koma, tanpa mereka sadari, mereka mencintai pria yang sama, Nino Evan Sanders. Hubungan mereka yang tidak pernah baik akhirnya menjadi lebih buruk ketika Elsa tahu bahwa Nino akan menikahi Andin, tanda titik. Niat Nino menikahi Andin mendapat dukungan ayah Andin, Surya Saputra, tanda titik. Meskipun pernikahan Andin dan Nino ditentang oleh Elsa dan ibunya Andin, Natasha Dewanti. Paragraf baru. Record rating dan audience share. Paragraf baru. Ikatan Cinta berhasil menduduki puncak rating di hari kelima penayangan perdananya di televisi, tanda titik. Penerimaan Ikatan Cinta terus mengalami peningkatan sejak ditayangkan pada bulan Oktober 2020, tanda titik. Catatan bulan November hingga Desember 2020, tanda koma, angka rating sinetron ini sering berada di atas angka 9, tanda titik. Catatan tertinggi diraih pada 23 Februari 2021 dengan rating 14,8 dan audience share 50,1 yang langsung mematahkan pencapaian pada 16 Februari 2021 dengan rating 14,4 dan audience share 49,0 untuk target penonton semua demografi, tanda titik. Nah, teman-teman sudah lihat kan kehebatan dari voice typing ini. Jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan harus mengetik referensi dalam jumlah banyak, apalagi yang tidak terlalu banyak pengeditannya seperti ini yang 14-15 lah, pakai footnote lah, pakai catatan kaki seperti inilah, atau pakai tabel yang murni teks dan memang lebih banyak teks, itu teman-teman bisa menggunakan voice typing. Jadi tadi teman-teman dengar saya mengucapkan paragraf baru, tanda titik, tanda koma. Nah, ketika kita ingin mentitikkan atau memberikan tanda titik, koma, titik dua, ataupun membuatkan enter pada keyboard ya, itu atau paragraf baru, itu kita sebut bahwa tanda titik untuk titik, tanda koma untuk koma, tanda titik dua untuk titik dua, paragraf baru untuk paragraf baru, seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin mengucapkan atau menuliskan kata paragraf baru, harus berjeda, jadi seperti ini, paragraf baru, seperti itu. Jadi cukup sekian teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like. Buat teman-teman yang punya kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Buat yang teman-teman yang punya pertanyaan seputar voice typing atau bagaimana cara mengembangkan ini lebih jauh, ataupun perintah-perintah menggunakan voice typing, ada pertanyaan seputar itu, silahkan bertanya. Insya Allah saya punya waktu, saya akan jawab. Sekian, tetap belajar. Jadi kita guru itu harus tetap belajar ya. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, kebutuhan terhadap teknologi dan kemampuan kita harus di-upgrade terus-menerus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.